Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2025, dalam masa biasa yang ke-19. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagaimana Engkau telah memilih bangsa Israel, Engkau pun telah memilih kami menjadi umat kesayangan-Mu. Berkat Yesus Kristus Putra-Mu, kami mohon berilah kami rahmat ketekunan dalam beribadah dan dalam melaksanakan perintah-perintah serta kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang. Janganlah menghalang-halangi mereka. Sebab orang yang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar kisah tentang orang-orang yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus agar ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Atau kalau kita menggunakan istilah zaman sekarang, orang-orang membawa anak-anak mereka kepada Yesus untuk diberkati. Ini adalah tindakan iman yang sederhana. Mereka percaya bahwa sentuhan dan doa Yesus dapat membawa berkat bagi anak-anak mereka. Namun, di sini kita melihat reaksi para murid. Mereka menegur orang-orang yang membawa anak-anak itu, seolah-olah menganggap bahwa Yesus terlalu sibuk untuk diganggu oleh anak-anak. Mereka mencoba menciptakan sebuah batas, sebuah hierarki yang memisahkan Yesus dari yang tidak penting. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagaimana reaksi Yesus? Yesus marah, atau dalam terjemahan lain, ia menegur keras para murid itu. Ia berfirman, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Pernyataan Yesus ini adalah sebuah teguran keras, bukan hanya bagi para murid pada waktu itu, tetapi juga bagi kita hari ini yang hidup di zaman sekarang. Yesus mengajarkan kita dua hal penting di sini. Pertama, Yesus mengundang semua orang tanpa terkecuali. Para murid melihat anak-anak sebagai gangguan, sebagai pihak yang tidak layak untuk mendekati sang guru. Namun bagi Yesus, tidak ada seorang pun yang terlalu kecil, terlalu tidak penting
atau terlalu berdosa untuk datang kepadanya. Pintu kerajaan surga terbuka lebar untuk setiap orang yang mau datang. Ini adalah panggilan untuk kita semua agar tidak pernah menghakimi atau menciptakan hambatan bagi orang lain untuk datang dan bertemu dengan Yesus. Yang kedua, Yesus memuji sifat-sifat seorang anak. Ia mengatakan, orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Sifat anak-anak yang dimaksud Yesus bukanlah sifat kekanak-kanakan, tetapi sikap yang murni dan tulus, kepercayaan yang sederhana, kerendahan hati, dan ketergantungan penuh. Seorang anak datang kepada orang tuanya tanpa kepalsuan, tanpa perhitungan, dan tanpa kesombongan. Mereka percaya sepenuhnya bahwa orang tua mereka akan memberi mereka apa yang mereka berikan. Maka demikianlah juga seharusnya kita datang kepada Allah. Kita seringkali datang kepada Allah dengan segudang teori teologis, dengan rasa bangga akan pencapaian kita, atau dengan beban masa lalu. Yesus mengajak kita untuk melepaskan semua itu dan datang dengan hati yang sederhana, percaya penuh, dan rendah hati. Ini adalah ajakan untuk meninggalkan sikap Farisi yang legalistis atau sikap murid yang elitis. Sebaliknya, Yesus memanggil kita untuk kembali pada esensi iman, hubungan yang tulus dan sederhana serta personal dengan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah kita terus merenungkan, apakah kita seperti para murid seringkali menjadi penghalang bagi orang lain untuk bertemu dengan Yesus? Dan yang lebih penting, apakah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sederhana dan penuh kepercayaan seperti seorang anak? Maka mari terus kita berlangkah maju bersama, terus merenungkan perjalanan iman kita, dan semoga kita semakin dimampukan untuk menjadi murid Yesus yang sejati yang penuh dengan kerendahan hati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.